Makanya disebutkan alhamdu, segala pujian dengan penuh kecintaan dan pengagungan bagi siapa? Lillahi, bagi Allah. Mengapa? Rabbul alamin. Ya. Rabb, di mana Rabb ini, kalau sesuatu dikatakan Rabb, dia harus memiliki 3 hal. Apa itu? Al-Khalq, pencipta. Seseorang atau sifat rububiyah itu harus memiliki Al-Khalq, pencipta. Dan kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu, alamin, sesuatu selain Allah, maka Allah saja penciptanya. Tidak ada satupun makhluk ini yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikut, rububiyah itu, salah satu unsur sifat yang ada di dalamnya adalah al-mulk, yang merajai atau yang menguasai. Dan subhanallah, kita dapati Rabb kita yang merajai segala sesuatu, alam ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur rububiyah yang berikutnya adalah al-mutadabbir, yang mengatur dengan pengaturan yang sempurna dan pengaturan yang mencakup segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang mau disandarkan sifat rububiyah padanya dan tidak memiliki kemampuan mengatur, maka dia tidak bisa dikatakan Rabb. Dan kita dapati Masya Allah, Rabb yang memiliki sifat rububiyah berupa mencipta, merajai atau menguasai, dan mengatur itu hanyalah milik Allah. Hanya Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari kata Rabb inilah lahir sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Makanya kemudian pujian yang sempurna didasarkan kepada kecintaan dan pengagungan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi kita memuji dengan penuh kecintaan dan pengagungan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian seorang muslim yang menyadari bahwa kesempurnaan rububiyah itu hanyalah milik Allah Ta'ala, baik mencipta, merajai, menguasai, hanyalah milik Allah Ta'ala, maka dalam seluruh keadaan seorang mukmin itu memuji Allah Ta'ala. Makanya ketika dia mendapati dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya, ada kebaikan-kebaikan yang dia dapati, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa berupa Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji, semua puji-pujian terkhusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal saleh. Ini kalau kondisi ketika kita mendapati kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat, ya, manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang ditemui dalam kehidupan kita. Adapun ketika kehidupan kita itu berganti, yang tadinya nikmat ada kesusahan, maka ketika kita menyadari Rabb kita adalah Allah, di mana kemudian Dia sempurna dalam penciptaan, Dia menciptakan dan mengatur kehidupan kita, terkadang susah, ekonomi sulit dan lain sebagainya, maka kemudian
bukanlah celaan yang akan muncul, tetapi kemudian tetap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaturan itu walaupun di pandangan mata kita adalah perkara yang tidak baik, perkara yang menyusahkan, perkara yang membuat kita menderita, tapi kita tahu datang dari Rabb yang sempurna dalam rububiyahnya, maka Rasulullah memberi kita ajaran doa ketika kita menghadapi kesulitan, tetap sebagai bentuk pujian kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala bentuk keadaan. Karena kepasrahan kita, pengakuan kita, pujian kita bahwa yang mengatur hidup kita, senang ataupun susah, adalah pengaturan Rabb yang maha segalanya, yang maha mencipta, maha mengetahui, maha merajai, maha mengatur. Maka tidak ada celaan atas pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali alhamdulillah, segala puji dengan penuh kecintaan dan pengagungan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kesyukuran kita, pujian kita, ibadah kita kepada Allah taala insyaallah membuat Allah ridha dan kemudian menambah kenikmatan itu kepada diri kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah terakhir bagi kita. Atas pilihan Allah taala sebagai Rabb yang telah mengutus Rasul yang ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW, Muhammad Rasul sebagai Rasul itu adalah pengaturan dari Rabb, penguasa alam semesta ini. Maka kemudian kita mensyukuri pemberian Allah Ta'ala berupa Rasul yang diutus, Rasul terakhir yang diutus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini akan sampai kepada beliau, para istri-istri beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian yang telah mendengarkan risalah beliau, mengikuti beliau dengan sunnah-sunnahnya, membela beliau dengan sunnah-sunnah beliau, mengajak manusia untuk kemudian menetapi sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak akan bersama barisan Rasulullah SAW, ya tentunya di tempat terbaik, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba menggali sebuah hadis tentang keadaan hari kiamat berupa 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata 7 golongan yang kemudian akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu 7 golongan itu? Al-imamul adil, imam yang adil. Wa syabun nasya fi ibadatillah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah.
Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat ainahu. 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah di mana tidak ada perlindungan di hari kiamat itu. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang laki-laki di mana hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan yang keempat, 2 laki-laki tahabba fillah. Dia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, warajulun, dan laki-laki diajak oleh wanita dzatu mansibin wa jamalin, yang memiliki martabat dan kecantikan, untuk berzina. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, warajulun, laki-laki yang bersedekah. Dia menyembunyikannya, dia menjaganya, dia merahasiakannya, sampai-sampai apa yang diinfakkan tangan kanannya, apa yang diinfakkan tangan kirinya, ya, sampai-sampai kemudian tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, laki-laki yang disebutkan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala sendirian, faqadat ainuhu. Dia ketika berzikir dan ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, berlinang air matanya. Hadis ini mahsur, ya, diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Ya, kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis ini penyebutan jumlah yang 7. Subhanallah, sesungguhnya yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, dalam hadis ini disebutkan 7, tapi bukan kemudian hanya 7 golongan ini saja yang mendapatkan perlindungan. Banyak sekali yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti, tapi dalam pembahasan hadis ini dibatasi 7 saja. Akan tetapi masih ada dalam hadis-hadis yang lain, golongan-golongan lain yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini, yudilluhumullahu fi dhilli. Mereka mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lafaz Allah ini kemudian agung. Ketika ada sesuatu yang diidhofahkan atau disandarkan dengan lafaz Allah ini, maka sesuatu itu menjadi mulia. Contoh, bait, rumah. Ketika disebut Baitullah, maka dia menjadi agung ketika dia bersandar kepada Allah selaku zat yang maha agung, maha sempurna. Demikian juga kata perlindungan ini. Perlindungan Allah, maka perlindungan ini adalah perlindungan yang luar biasa, agung,
dan sangat mulia. Karena apa? Perlindungan ini didofahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk masalah perlindungan ini, kita dapati realita di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Gorontalo ini, saat-saat siang hari ini cukup panas. Ya. Dan semua orang sangat kemudian agak terganggu aktivitasnya dengan panas ini. Maka mereka melakukan aktivitas mereka di waktu-waktu panas seperti ini dengan kemudian mengambil sebab-sebab kemudian bisa ternaungi atau kemudian mereka bisa segar. Ya. Ketika dia melakukan pekerjaan di luar, maka dia akan memasang tenda, pakai apalah, atau dia mau beraktivitas kalau boleh di tempat-tempat yang rindang dan lain sebagainya. Ya. Ini kehidupan kita di dunia. Kita mau di tempat yang nyaman. Apalagi kalau kemudian antri. Ya. Orang paling senang antri di mana? Di pelayanan-pelayanan bank. Karena antri di situ AC, dapat gula-gula, dingin. Coba kalau misalnya ada antri sembako, antri minyak tanah misalnya, atau LPG dan lain sebagainya. Kita butuh, tapi begitu tersiksanya kita ketika dalam antrian kita, sampai panjang antrian, kong napa matahari so di atas kepala. Bukado, kita susah, kita kemudian letih. Yeah. Bahkan ada kemudian yang datang membawa payung, atau antrian sambil nongkrong di bawah pohon. Situasi seperti ini kita sangat membutuhkan naungan. Bagaimana kemudian kondisi ini kita bawa pada keadaan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kita dikumpulkan dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang pernah hidup di atas dunia ini. Bahkan keadaan kita tidak menggunakan baju. Coba bayangkan antum antri LPG, panas matahari tidak pakai baju. Bukan cuma telanjang dada. Dalam hadis itu nanti kita akan sebutkan, ya, khufatan gurlan, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak disunat. Kondisi seperti itu, kita antri di hari kiamat dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Untuk apa? Diadili satu persatu. Di mana kita akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada antara dirinya dengan Allah perantara. Subhanallah. Kita antrian saja kalau kita pergi dari tempat-tempat antrian, kalau sudah dapat antrian nomor 120, harbata, lama. Padahal antrinya di dalam ruangan ber-AC. Ini antrian manusia pertama sampai manusia terakhir. Tidak tahu kita nomor antrian berapa. Kemudian kondisi kita dalam antrian itu adalah yuhsirun nasu yaumal qiyamati khufatan gurlatan urla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Kita dilahirkan seperti, kita di keadaan hari kiamat itu seperti kita baru lahir. Polos. Tapi subhanallah, dengan keadaan seperti itu, kita sudah tidak sadar atau kemudian tidak pernah ini
ditanyakan kepada Nabi oleh Aisyah, apakah manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, satu dan lainnya saling melihat? Karena artinya logis, kalau ada kondisi seperti ini di dunia, orang seperti ini baku-baku kuliah, malu dan lain segalanya. Dan artinya kemudian mempengaruhi keadaan kita untuk bersikap. Ternyata di akhirat keadaan itu tidak ada lagi. Tidak ada baku tunjuk, tidak pakai celana, tidak ada seperti itu. Kenapa? Sesuatu yang dihadapi sangat berat. Sesuatu yang dihadapi sangat berat, subhanallah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sesuatu yang berat dihadapi itu kadang sudah kita tidak sadar. Contoh misalnya, kondisi darurat. Waliyadu billah, seseorang mengendarai mobil bersama istrinya. Istrinya di sampingnya. Begitu terjadi sesuatu, eksiden dan kecelakaan, maka dia akan bagaimana berusaha dia untuk lolos. Ketika tabrakan itu akan menghantam dirinya, dia akan banting setir ke arah kiri atau ke arah kanan. Ternyata dia banting setir ke arah kiri, dia selamat, ternyata menghantam istrinya. Waliyadu billah. Kenapa seperti itu? Karena saat itu kondisi sangat berat. Sehingga dia tidak mampu memperhatikan lagi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dirinya. Ini di kehidupan realitas kita di dunia. Bagaimana dengan kehidupan kita di akhirat kelak? Tidak ada hasrat lagi kita memandang lawan jenis kita yang kemudian polos. Yang bikin mati hasrat ini, syahwat kita, sesuatu yang besar. Ya. Sesuatu yang besar. Di dunia juga kita dapati, ada orang yang kemudian tidak memiliki lagi hasrat terhadap lawan jenis karena dia menghadapi kondisi yang sangat berat di kehidupannya. Apalagi kemudian ya, di akhirat kelak. Kondisi manusia walaupun telanjang, tidak beralas kaki, tidak dihitan, tapi kemudian mereka tidak saling melihat. Karena apa? Mereka ingin selamat. Mereka semua bingung. Mereka kemudian galau. Mereka kemudian ditekan dengan keadaan yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kita sangat butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia dikumpulkan dan manusia itu manusia pertama sampai manusia terakhir, kemudian antrian untuk diperiksa satu-satu. Keadaan saat itu matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara ini, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, pada hari kiamat matahari didekatkan terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, periwayat hadis ini berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah itu ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata. Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dengan keringatnya sesuai dengan keadaan dan kadar amalnya masing-masing. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Di antara mereka ada yang sampai pada lututnya. Ada yang sampai pada pinggangnya. Serta ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sambil Rasulullah SAW memberi isyarat dengan meletakkan tangan beliau ke mulut beliau. Sampai ada yang tenggelam dengan keringat beliau. Menjelaskan hadis ini tentang 1 mil, jarak 1 mil, Syekh Utsaimin menyebutkan
kedua makna, atau apakah ini jarak 1 mil ini adalah 1 mil memang ukuran jarak, atau mil yang dipakai sebagai alat mencelak, semuanya dekat. Ya, semuanya dekat. Entah itu yang 1 mil ukuran manusia, tetap dekat. Sekarang saja jauh, ya, itu terasa panas. Bagaimana kalau dekatnya 1 mil? Apalagi kalau kemudian sekedar ukuran celakan mata. Ya. Sangat berat. Ya. Kondisi hari itu berat. Maka di kondisi berat seperti ini, Allah memberikan rahmatnya, memberikan salah satu, atau disebutkan dalam hadis ini, 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang keadaannya seperti itu. Syekh Utsaimin mengomentari hadis tentang didekatkan matahari ini, juga beliau mengatakan, tatkala matahari didekatkan di hari kiamat dan manusia dikumpulkan padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi kekuatan mereka lebih kuat dan lebih tahan. Di mana seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik tanpa naungan, tanpa makan dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, manusia mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan, ya, kecuali golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keadaan seperti itu, ada 7 golongan yang kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini adalah Imamul Adil, seorang imam yang adil. Yang dimaksud di sini adalah, imam di sini adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau yang mengurusi kaum muslimin. Mereka-mereka di sini yang dimaksud dengan imam, pemimpin umat, atau yang diamanahi mengurusi kebutuhan orang banyak. Maka mereka akan mendapatkan kesempatan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat dan catatan mereka berlaku adil. Dan adil yang dimaksud di sini adalah tunduk dan patuh dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah Allah Azza wa Jal, dan mereka adil menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa kemudian melanggar dan melampaui batas, dan juga tidak menyia-nyiakannya, tidak peduli dan lain sebagainya. Dan makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin kita diberi keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian mereka, ya, mampu memperbaiki kebanyakan urusan-urusan manusia, dan kemudian mereka bisa menempatkan, ya, kondisi itu, ya, pada tempatnya, dan mereka tidak melampaui batas terhadap apa yang diberikan dari Allah berupa kewenangan, ya, mengurusi urusan kaum dan manusia. Keadilan seorang imam diantaranya juga adalah mereka menegakkan tauhid, penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menyingkirkan kesyirikan, juga kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kalau mereka tidak menegakkan ketauhidan, ya, dan tidak menyingkirkan kesyirikan,
maka mereka tidak dianggap adil, karena sungguhnya kedzaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Ya. Kedzaliman yang besar itu adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar, ya. Jadi imam yang adil adalah membawa manusia yang banyak, orang-orang yang dia ada di bawah pimpinannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keberadaan manusia tujuannya diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepada Allah taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kemudian diciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, ay liyuwahhidan. Tidaklah kemudian mereka diciptakan kecuali untuk beribadah. Yang dimaksud ibadah ini adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah-ibadah mereka. Kemudian yang berikut, golongan yang kedua yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nash'ata fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah orang tua tidak mendapatkan naungan? Mendapatkan naungan, tapi yang paling lebih awal mendapatkan naungan adalah anak muda yang kemudian tumbuh dan besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Kalau ada orang tua yang rajin beribadah wajar. Kalau tahu orang Talu bilang bola huta, soba bau tanah. Tapi kemudian kalau ada anak muda yang cenderung berpikir bahwa hidupnya masih panjang, kekuatannya masih segar, dan lebih suka untuk berfoya-foya, hura-hura, pesta dan lain sebagainya, sangat sulit atau ilaman rahimah rabbik untuk kemudian diajak beribadah kepada Allah, konsentrasi beribadah kepada Allah, ini sangat susah. Makanya kemudian naungan ini diberikan kepada mereka di saat-saat mereka susah untuk taat kepada Allah. Saat-saat kemudian fisik dan psikologinya sangat kemudian ingin bebas, itu semua ditundukkan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang luar biasa. Maka Allah mengapresiasinya dengan perlindungan di hari kiamat. Anak muda itu kalau jatuh pada kesalahan artinya memang sangat besar dorongan dia untuk melakukan kesalahan. Ya. Nafsunya masih tinggi, semangatnya masih menggelora, kekuatan fisiknya ada, tapi kemudian semua itu ditekan dan diarahkan untuk beribadah kepada Allah, ini luar biasa, sangat sulit, tapi kemudian kalau ada seperti itu maka luar biasa. Dan sangat kurang ajar juga kalau ada orang tua yang supe-supe, masih kemudian dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Ya. Kata orang Manado bilang maniso. Ya. Masih rupa-rupa. Ya. Dia bikin kiri kanan. Padahal sudah sebenarnya dia untuk melakukan itu dorongannya sudah tidak kuat. Ya. Fisiknya sebenarnya sudah tidak ada lagi yang kemudian mengajak dia atau dia pakai sebagai modal untuk berbuat kemaksiatan. Maka kalau ada seperti ini orang tua, ya, ini juga keterlaluan ini. Karena apa? Biasanya kecenderungan orang tua itu sudah lebih mementingkan kehidupan akhirat, tapi kalau masih tergila-gila dengan kehidupan kemaksiatan, maka ini keterlaluan. Ya, kalau orang bilang sungguh terlalu. Kemudian yang berikut, golongan yang ketiga.
Sebelum kita masuk golongan yang ketiga, penting bagi kita memperhatikan masa muda ini. Karena ada 4 perkara atau ada 5 perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali akan ditanyakan kepadanya 5 hal. Di antaranya adalah usianya. Kemana dihabiskan? Setelah disebutkan usia, disebutkan juga masa mudanya. Usia akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dari bagian usia itu ada masa muda. Dan masa muda itu pun kemudian juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa demikian? Masa muda itu adalah usia di mana kita berada di puncak produktivitas. Kalau semangat masih sementara membara-baranya. Dari sisi fisik berada pada masa kuat-kuatnya. Dari masa sisi cara berpikir pada kemampuan berpikir secerdas-cerdasnya. Maka ini juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya masa muda. Maka perlu bagi kita di samping mempersiapkan jawaban kepada Allah tentang usia kita, juga perlu menyiapkan ketika Allah meminta kepada kita pertanggungjawaban masa muda kita. Kita mulai berhitung di mana kita dalam masa muda kita. Ingat, definisi muda, beberapa ulama mengatakan pemuda itu dari sisi usia, dia berada di antara 2 kondisi yang lemah. Sebelum pemuda dia lemah, karena dia masih berada pada usia anak-anak. Setelah muda dia akan masuk pada usia lemah juga, kondisi lemah saat dia sudah menjadi tua. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan masa muda ini. Kapan masa muda itu? Ya, karena ada juga orang yang biar so tua masih mengaku muda. Semangat untuk tetap muda silahkan, penting itu, tapi pada hal-hal yang positif. Sebagian ulama membatasi masa muda itu adalah usia setelah anak-anak dan sebelum syaibah, sebelum masa tua. Jadi kalau di umur itu sekitar mulai awal remaja, awal balik, 13-14 tahun, sampai usia 40 tahun dikit. Itu dari sisi usia. Bahkan mungkin kita sudah lewat ini. Tapi yang lain, maka penting bagi kita untuk bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian mempergunakan masa muda kita. Mempergunakan potensi muda kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peribadatan terhadap Allah taala. Kita beribadah dengan usia muda kita kepada Allah taala. Kita mengagungkan Allah taala dengan penuh kecintaan kepadanya dengan masa muda kita. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kepemudaan kita. Karena kalau anak muda yang bertauhid, subhanallah, dengan kekuatan penuh dia bisa membela ketauhidannya. Dia akan menunjukkan sifat tauhidnya, mentauhidkan Allah. Dia akan bela dengan masa mudanya. Dan ternyata kita mendapati sejarah para pembela-pembela Rasul yang mengajarkan tauhid itu rata-rata dari pemuda. Kisah Ashabul Kahfi. Mereka kemudian berani mengambil resiko. Lari dari perkampungan mereka. Bersembunyi di gua. Karena kemudian mereka mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka. Ashabul Kahfi. Yang mampu mengambil resiko seperti ini hanya anak muda. Maka kemudian mereka beribadah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan masa mudanya. Potensi-potensi kepemudaannya.
Sejarah telah mencatat Nabi Ibrahim, dia berdakwah kepada tauhid di tengah-tengah umat yang melakukan kesyirikan dengan keadaan mudanya. Kecemerlangan berpikir di masa muda, kekuatan fisik di masa muda, dia menghadapi dan mengajarkan tauhid, mendakwakan tauhid, ya, membela tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang dia miliki sebagai seorang pemuda. Dan kita tahu bersama bahwa sejarah telah mencatat yang membela para rasul, bahkan para rasul pun mereka datang dari kalangan pemuda. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah usia pemuda saat kemudian diutus menjadi rasul. Puncak-puncak kematangan. Para pembelanya, para sahabatnya rata-rata adalah pemuda. Kita lihat Ali radhiyallahu anhu bersedia menggantikan posisi Rasulullah SAW yang telah diiming-imingi harta benda yang begitu banyak bagi orang yang mendapati hidup atau matinya. Jadi Quraisy itu memberi sayembara kepada seluruh pemuda-pemuda Quraisy untuk kemudian mencari Rasulullah hidup atau mati. Dan saat itu di rumah Rasulullah SAW, Ali menggantikan posisi Rasulullah tidur untuk mengelabui ya, orang-orang kafir saat itu. Antum ganti posisi bukan ganti posisi orang panggil makan. Ganti kesan dulu, kita ada undangan makan sup tapi kita tidak bisa NTMP ke sana. Oh, kalau begini boleh. Gitu. Tapi ini menggantikan posisi orang yang sementara dicari dan mau dibunuh oleh penduduk di Makkah saat itu. Dia berbaring di tempat Rasulullah. Subhanallah, inilah pemuda ahli yang mampu membela Rasulullah SAW karena dia menyaksikan dan bersaksi kepada Allah bahwa Muhammad ini adalah Rasul Allah. Dia bela dengan kepemudaannya. Dia beribadah dengan pemudanya. Dia menyiapkan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk inilah masa muda saya habis. Ini pun kemudian harus kita lakukan. Menyiapkan jawaban di sisi Allah taala. Dengan apa potensi kepemudaan kita habiskan. Saat segar-segarnya kita. Saat kuat-kuatnya kita. Apakah yang kita bela adalah Allah Subhanahu wa taala, atau justru dengan potensi kita yang miliki dari kepemudaan ini kita jauh dari Allah, bahkan membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menundukkan potensi kepemudaan kita untuk tunduk dan taat kepada Allah taala, tumbuh dalam ibadah kepada Allah taala, maka yakinlah kesempatan kita mendapatkan naungan di hari kiamat itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan. Kemudian disebutkan golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Senantiasa center atau pusat akhir dari kegiatannya adalah masjid. Saat dia kerja, dia kembali ke masjid. Dari masjid dia keluar untuk kemudian ke rumahnya, menghadapi keluarganya. Setelah berkumpul dengan keluarganya, dia kembali ke masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hatinya senantiasa mencintai masjid. Karena di masjid itulah dia melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat dan beribadah kepada Allah taala. Dia senantiasa merasakan bahwa masjid itu ibarat pelita atau cahaya yang tergantung di hatinya. Dia senantiasa kembali kepada masjid karena dia membutuhkan cahaya
dari masjidnya, yaitu untuk menerangi hatinya. Dalam kata ini disebutkan rajulun, laki-laki. Di sini hanya terbatas pada laki-laki. Karena kemudian bagi perempuan tidak ada perintah untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Sehingga yang menjadi kewajiban untuk memenuhi panggilan sholat wajib itu adalah laki-laki. Adapun wanita tidak ada perintah dan kewajiban. Tapi kemudian kalau ke masjid mereka pun tidak dilarang. Tapi yang punya kewajiban memakmurkan masjid itu adalah laki-laki. Makanya kemudian disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Adapun untuk wanita, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka bagi wanita itu lebih baik bagi mereka. Bahkan dalam hadis yang lain, seseorang wanita lebih baik jika dibandingkan dengan masjid dengan rumah, maka lebih baik dari dia sholat di rumahnya. Daripada kemudian disebutkan kalau dia sholat di rumahnya itu lebih baik di kamarnya daripada di ruang tamunya. Betapa kemudian wanita tidak ada kewajiban untuk memakmurkan masjid. Yang menjadi kewajiban utama adalah para laki-laki. Dan subhanallah, ini adalah pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maha pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya, ya, wanita itu kerja di rumah itu bukan cuma 8 jam. 24 jam mengatur rumah. Sedikit-sedikit kotor, mesti disapu. Ya. Mengurus urusan rumah itu, dia pekerjaan sepele, tapi berulang. Dan ini berat. Bahkan terkadang dia sibuk dengan pekerjaan rumahnya, dia lupa sholatnya. Makanya juga ada perempuan yang, sholat duhur sama dekat-dekat sholat asar. Padahal kerjaannya cuma di rumah. Karena memang dia harus melayani apa yang ada di rumah. Nah, naungan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan adalah bagi laki-laki. Karena memang laki-laki memiliki kewajiban memakmurkan masjid. Adapun wanita kalaupun dia mau ke masjid, Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'ukum al-masajid. Jangan kamu halangi istri-istrimu untuk kemudian ke masjid. Akan tetapi wa buyutuhunna khairul lahun. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik daripada mereka. Rumah-rumah mereka sangat baik bagi mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, la tamna'u ima Allahi masajida. La tamna'u ima Allahil masajid Allah. Jangan kamu melarang wanita-wanita itu untuk kemudian sholat di masjid Allah. Walakin liyahjura wahunna thakilat. Ya, mereka kemudian boleh keluar dengan keadaan tidak memakai parfum. Kemudian yang berikut, kelompok yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan di hari kiamat kelak, adalah mereka yang saling mencintai. Tapi dalam syarat mereka kecintaannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkumpul dan dia juga berpisah, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mereka-mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ketika apa? Dia mencintai saudaranya karena Allah. Tidak ada unsur-unsur kepentingan dunia di dalamnya. Anak cinta si fulan karena ya rekanan bisnis. Tidak. Dia mencintai saudaranya karena keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kemudian menjadi bukti kepada kita ada hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Ada
cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Dan kadar kecintaan dan kebencian ini diukur dari ketaatan orang-orang yang kita cintai, dan kebencian pula kita ukur dari kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap Allah Ta'ala. Semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat kecintaan kita kepadanya. Dan sebagai seorang muslim mukmin, kecintaan yang sempurna itu diberikan kepada para rasul. Karena mereka adalah sesempurna manusia dalam keimanan. Ya. Dan kecintaan yang paling besar tentu dari rasul-rasul adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang setelahnya dari keimanan, dari para sahabat, ya, seterusnya, ya, semakin tinggi keimanannya, maka semakin kuat kecintaan kita. Jadi bukan karena cinta ini bukan semakin tebal dompetnya, semakin cinta kita, tidak. Ya. Tetapi apa? Semakin taat dia kepada Allah Ta'ala, maka kemudian semakin cinta kita kepadanya. Semakin turun dia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berkurang pula kadar kecintaan kita kepadanya. Demikian juga ya, kebencian kita kepada orang itu berdasarkan kebencian kita dengan standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Allah standar kita menerapkan benci, maka kemudian kita pun ya mutlak membenci mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang ya kemaksiatannya, ya, maka kemudian semakin berkurang kebencian kita. Ya. Seperti itu. Kemudian sabda Nabi, ya, disebutkan rajulani tahabba fillah. Mereka saling mencintai karena Allah. Tafarraqa, ya, bertemu karena Allah, kemudian tafarraqa alaih. Keduanya bertemu dan kemudian keduanya berpisah karena Allah Ta'ala. Dan berpisah di sini maksud adalah mungkin ketika ada saudara kita yang beriman, ya, pergi bersafar, ya, karena kemudian menegakkan, ya, ketaatan kepada Allah, atau kemudian kematian telah mendapati saudara-saudara kita, ya, maka ya, inilah yang dimaksud dengan berkumpul dan bertemu dan berpisah karena Allah Ta'ala. Kita masuk waktu ajan ya. Kita dengarkan ajan dulu. Fadhal. Kembali kita pada pembahasan hadis kita tentang rajulani tahabba fillah. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini dua laki-laki disebutkan. Tetapi kemudian di sini juga mengandung pemahaman bahwa demikian pula kepada dua wanita muslimah. Ketika mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana kecintaan mereka dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka mereka pun mendapatkan kesempatan berupa naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam masalah kecintaan terhadap saudara seiman kita ini kemudian anjuran Rasulullah SAW atau ajaran Rasulullah SAW ketika kita mencintai saudara kita, maka perlu iklan, perlu kita sampaikan. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Jika kalian mencintai saudaramu, ya, atau saya riwayatkan dalam makna, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai fulan. Maka Rasulullah katakan, alimhu, ya, sampaikan kepadanya kecintaanmu. Ya, bagaimana caranya? Katakan kepadanya adalah, ya akhi, inni uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang-orang yang memberitakan kecintaannya kepada kita karena Allah, maka kemudian kita menyampaikan atau membalas pernyataannya itu dengan ahabbakalladzi ahabbtani lah. Ya, semoga Allah mencintaimu karena telah mencintai aku karenanya. Ini jawabannya. Ahabbakalladzi ahabbtani
lahu. Semoga Allah mencintaimu yang karena engkau mencintaiku ya berdasarkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, mencintai saudara ini tidak sekedar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bahkan kemudian dia mendapatkan derajat yang tinggi ya, di hari kiamat, di mana ketinggian tempatnya itu dia mendapatkan menara dari cahaya, di mana ya, tempat dan kedudukan itu diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Subhanallah. Diriwayatkan dalam hadis disebutkan al-mutahabbuna fi jalali lahum manairu min nur yakbituhumun nabiyuna wasyuhada. Bagi orang yang mencintai, bagi orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku. Kepada mereka diberikan mimbar-mimbar dari cahaya, di mana mimbar-mimbar itu dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada. Subhanallah. Orang yang saling mencintai, mereka mendapatkan mimbar dari cahaya, yang tempat dan kedudukan itu diinginkan para nabi dan syuhada. Bayangkan, mungkin saja kita bukan nabi, dan memang kita bukan nabi, kita mungkin bukan syuhada, tapi ada kedudukan yang kemudian kedudukan itu bisa dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan bukan syuhada, dan itu diinginkan para nabi dan syuhada. Siapa? Mereka yang saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kecintaan kepada saudaranya didasarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi cinta ini juga bagian daripada hal yang bisa dijadikan ibadah, bahkan ada cinta yang sifatnya ibadah. Ya. Termasuk dalamnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai saudaranya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, orang-orang yang mencintai saudaranya apapun itu keadaannya, selagi dia masih beriman, dia harus cintai. Ya. Karena apa? Kecintaan itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memiliki saudara seiman, jangan pernah remehkan itu. Perlu kemudian kita bersyukur dengan bertambahnya saudara-saudara seiman kita. Ya. Bahkan bisa jadi saudara-saudara seiman kita ini satu masjid kah, satu kampung kah, kelak akan memberi syafaat kepada kita. Sama-sama sering di masjid, sama-sama sering didakwah, ya, kita beriman dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti ketika saudara-saudara kita ini telah masuk surga, dia akan cari-cari, ya Allah, mana dulu saudara saya seiman itu pernah sama-sama di Masjid Ar-Ridha. Sama-sama kita orang taklim, sama-sama kita saling berdakwah, saling membantu dalam keimanan. Mana dia? Allah sebutkan bahwa dia harus singgah dulu di neraka karena masih banyak yang harus dia pertanggungjawabkan, banyak kesalahan-kesalahannya. Maka kemudian saudara ini mengatakan, ya Allah, yang ajak saya ini bisa sholat ini dia ya Allah, yang selalu bersamai saya dalam ketaatan kepadamu dia ya Allah. Ya. Nikmat surga ini akan terasa kalau kemudian hadirnya dia di surga ini ya Allah. Maka Allah tidak mau ada penduduk surga yang susah. Maka Allah memberikan kesempatan, memberi izin kepada saudara-saudara kita dalam keimanan untuk kemudian memberi syafaat kepada saudara-saudaranya yang ada di neraka dengan catatan ada keimanan ya pada diri saudara-saudaranya yang di neraka itu walau hanya sebesar dirham. Allah suruh cari sahabatmu itu, tetanggamu dalam keimanan dan seterusnya. Cari. Ya. Dia dapati ternyata sudah gosong, tak bakar habis. Ya. Waduh, hancur betul ente. Ya. Tapi karena dia mendapatkan ada keimanan sebesar dirham, maka dia diangkat, diajak oleh saudaranya masuk surga ya, sebagai syafaat, dan tentu syafaat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah
meremehkan saudara kita seiman. Bisa jadi dia yang menolong kita, mengangkat kita ya, dari kekeringan dan gosong api neraka. Makanya sekali lagi kalau nanti antum masuk surga tidak mendapati ana, ya cari, ya jelas ana gode-gode DP model, ya gode-gode biapong, ya cari, ya. Maka kita tidak tahu saudara iman mana yang akan menolong kita. Maka jangan pernah menyakiti mereka, ya cintai mereka. Ya. Jangan pernah memandang apapun kekurangan mereka. Selagi dia beriman, dia mengakui Robnya adalah Allah, Nabinya adalah Nabi Muhammad, ya, kitabnya adalah Al-Quran. Seburuk apapun keadaannya, ya, selagi dia beriman kepada Allah, kita berinteraksi dan mencintainya sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Dan selagi dia beriman, ya, kita harus mencintainya. Ya, karena siapa tahu bisa jadi dia selamat mendahului kita masuk neraka dan dia menjadi pemberi syafaat kepada kita insya Allah. Dan ini juga menjadi penting bagi kita, ya, bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga keimanannya adalah penting karena insya Allah kita berharap syafaat dari mereka. Kemudian yang berikut, orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak atas naungan Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang diajak berzina oleh wanita. Tapi bukan wanita sembarang. Biasanya kalau yang mengajak berzina ini wanita yang memulai berzina ini, padahal sejatinya atau kebiasaannya atau kecenderungannya yang mengajak berzina duluan itu adalah, oh ya, yang mengajak berzina ini memang wanita. Kalau ada yang mengajak, ya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki, ya, kedudukan dan kecantikan, dan dia siap melayaninya, tapi kemudian apa? Dia teringat Allah, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan ini tidak hanya berlaku kepada laki-laki, demikian juga sebaliknya. Ketika ada wanita yang diajak berzina oleh laki-laki, kemudian mungkin karena terpaksa dan lain sebagainya, atau kemudian diajak dan digoda oleh laki-laki, kemudian dia mengatakan ini akhafullah dan kemudian meninggalkan perzinahan itu, maka juga dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan zina itu bukan karena ada satpam atau ketuhan warga, tapi dia tinggalkan padahal kesempatan berzina itu sudah terbuka, ya, dia tinggalkan itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sebab dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Ta'ala di hari kiamat berupa naungan di hari kiamat. Dan disebutkan gambaran laki-laki seperti ini adalah Nabi kita, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, dalam surat Al-Isra, ya, dia digoda oleh permaisuri, ya, kaya raya, cantik, ya, tapi kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan hal itu. Poin yang keenam, orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat itu adalah mereka yang berinfak diam-diam. Mereka yang berinfak rahasia. Kalau menyumbang pakai nama hamba Allah misalnya. Tapi kadang juga kalau di komplek, hamba Allah nomor K17, blok K17. Ketahuan siapa dia. Hamba Allah tapi pakai nomor. Yang dimaksud di sini adalah betul-betul dia merahasiakan infak, sampai digambarkan dalam hadis ini adalah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Subhanallah. Dari hadis ini juga kemudian kita ketahui bahwa dalam berinfak, ya, makan sesuatu hal-hal yang baik itu hendaknya dilakukan dengan tangan kanan, termasuk berinfak. Ya. Dalam kehidupan kita, dalam ajaran Islam melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik selalu dilakukan dengan tangan kanan, memberi. Ya. Diibaratkan tadi, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa melakukan kebaikan-kebaikan itu, sholat, makan, minum, ya, dan berbagai aktivitas yang baik itu lakukan dengan tangan kanan, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Kemudian di sini disebutkan pelajaran yang bisa diambil, menyembunyikan sedekah dalam Islam itu juga memiliki keutamaan. Karena ini akan menjauhkan kita dari sifat riya. Ya. Subhanallah. Dan ini dilakukan oleh para salaf. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia mendapati, ya, dia membantu, ya, Abu Bakar itu kalau setelah subuh cepat-cepat dia keluar dari masjid, ya, dan dia mendatangi seorang janda tua renta, tidak ada keluarganya, ya, dan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, subhanallah. Tiap pagi Umar membantu membersihkan rumahnya dan semua keperluannya, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Umar penasaran, kenapa ini Abu Bakar ini selalu begitu sholat berzikir sebentar langsung pergi. Subhanallah. Ternyata Umar membantu keperluan, ternyata Abu Bakar membantu keperluan seorang janda, buta lagi. Dia pilih yang buta supaya, ya, Umar menelusuri apa yang dilakukan. Oh, ternyata dia masuki satu rumah. Ya, tiba-tiba tidak lama kemudian Abu Bakar keluar. Masuklah Umar ke rumah itu. Ya, ternyata dia dapati seorang janda tua buta. Kemudian Umar mengatakan, wahai ibu, apa yang kamu ketahui? Ada orang tadi datang masuk. Nah, iya, dia ini selalu sudah lama, ya, puluhan tahun dia melakukan ini. Dia datang tiap pagi, cuci piring dan lain sebagainya, membantu urusan-urusan rumah, dia memasak dan lain sebagainya, sampai semua sudah siap. Dan ini dilakukan bukan 1-2 hari, sudah lama. Subhanallah. Maka Umar tertegun, ya, dan menyatakan, ya, wahai Umar, engkau telah menyusahkan orang-orang setelahmu. Wahai Abu Bakar, engkau akan menyusahkan orang-orang setelahmu. Dia melakukan ini, dia memilih orang yang buta supaya apa? Tidak diketahui siapa dia. Dikatakan Umar, wahai wanita, kamu tahu siapa itu? Dia adalah Amirul Mukminin. Dia adalah Abu Bakar Amirul Mukminin. Subhanallah. Hari ini kemudian kalau ada orang yang membantu janda tua, ya, pencitraan banyak sekali, ya, wartawan, ya, jeprat kiri jeprat kanan, ya, pencitraan. Saat itu, ya, Abu Bakar melakukannya sebagai pemimpin negara bukan untuk pencitraan. Dia merahasiakan sedekah dan kebaikan yang dia lakukan. Masih ada satu, tapi insya Allah kita sebutkan saja secara cepat. Yang terakhir, ya, golongan itu adalah orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian meneteskan air mata. Mengapa orang yang mengingat Allah secara sendirian? Karena sesungguhnya potensi melakukan kemaksiatan itu tatkala orang bersendirian. Bisa saja dia soleh ketika banyak orang, tapi kita tidak tahu ketika dia bersendirian. Maka orang-orang yang bersendirian dan mampu mengingat Allah kemudian meneteskan air mata, ini luar biasa. Apa yang diharapkan dari tetesan air matanya? Betul-betul dia mengingat Allah, karena tidak ada yang tahu apa yang dilakukan. Dia saat di kesendiriannya, maka justru di situ saat dia bersendiri dia mengingat Allah Ta'ala, kemudian meneteskan air mata, mengingat dosa-dosanya. Maka mereka ini yang mendapatkan naungan di hari kiamat kala. Semoga 7 hal ini kita menjadi
7 atau salah satu di antara 7 golongan ini mendapatkan naungan yang sangat kita butuhkan di hari kiamat, dan semoga kemudian kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Demikian penyampaian kami, semoga mendapatkan balasan dari Allah dari keberkahan dan pahala. Dikumpulkannya kita di tempat ini insyaallah menjadi sebab kita dikumpulkan di hari kiamat kala. Demikian, hadanallahu iyyakum ajmain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.